apakah dalam doa itu disertai dengan iman yang kokoh. Selain itu, penyembuhan itu juga kemurahan hati Tuhan. Maka marilah mohon bagi mereka yang sakit, kita mohonkan. Barangkali kita yang bisa duduk di tempat ini tidak sakit secara fisik, tapi sakit yang susah sembuh adalah sakit dendam, benci, susah mengampuni. Ini sebetulnya juga penyakit yang hendaknya dimintakan penyembuhan juga dari Tuhan. Hanya kadang lupa, orang berpikir sakit itu melulu fisik, tapi sakit itu juga psikis yang juga minta kesembuhan dari Tuhan. Moga-moga dengan penyembuhan kita makin menjadi manusia yang bermartabat. Juga Yesus menyembuhkan orang-orang tadi, mengangkat mereka menjadi manusia seutuhnya, dan dengan demikian kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kita mohon semoga sabda Tuhan ini juga menjadi bekal kekuatan kita. Jangan takut, percaya saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyatukan hati, bersyukur atas anugerah hidup yang masih boleh kita alami, dan kita juga bersyukur atas kesempatan baru untuk terus-menerus berkembang dan terus-menerus dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki kami sehat dari kebencian dan balas dendam, serta mengutus Putramu sebagai pembawa damai. Semoga sabdanya menyinari dan membimbing kami, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini."
Tuhan melepas tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau, Absalom, Absalom, anakku. Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Maka pada hari itu tentara Israel masuk ke kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Maka pergilah Yesus dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tiada gunanya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu pula berhentilah pendarahan dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Ketika itu pula Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Para murid menjawab, engkau lihat sendiri bagaimana orang berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak tahu apa yang telah terjadi di atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan kata-kata itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah Yairus. Dan di sana Yesus melihat orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Setelah masuk, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang keluar, lalu membawa ayah bunda anak itu dan mereka yang bersama Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu pula anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir amat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan supaya jangan seorang pun tahu akan hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil yang sangat panjang yang hendak diwartakan adalah penyembuhan terjadi ketika ada iman dari seorang itu. Maka kisah yang pertama, seorang yang sudah pendarahan 12 tahun memiliki keyakinan menjamah jubahnya saja sembuh. Dan ini mengingatkan saya ketika di suatu paroki memimpin perayaan Ekaristi, adorasi, lalu saya keliling memberkati umat di tempat itu. Dan beberapa kali jubah saya itu ditarik-tarik, rasanya aku kejelungup kayak kepiye ya. Barangkali menggambarkan apa yang terjadi dalam Injil ya, percaya. Saya tidak tahu apa yang mereka mohonkan saat itu, tapi biarlah iman mereka yang menyelamatkan karena percaya kepada Kristus. Ini kisah penyembuhan yang pertama, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Sebetulnya kisah sisipan, karena yang utama adalah menyembuhkan anak Yairus yang usianya 12 tahun. Nah, penyembuhan yang kedua tadi anaknya Yairus. Yang menarik bagi saya adalah kisah ketika mereka percaya, Yairus ini percaya, tapi kepercayaan itu diganggu oleh orang-orang di sekitarnya. "Mengapa kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah mati." Dan Yesus pun juga ditertawakan oleh orang-orang pada waktu itu. Sabda Yesus adalah, "Jangan takut, percayalah." Saya mencoba merenungkan ini, sungguh menjadi kekuatan akhirnya. Seringkali kita goyah meskipun kita percaya di awalnya, tapi karena banyak orang yang menyangsikan, meragukan, lalu keyakinan itu minggrang-minggring, goyah. Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu minta kepada Tuhan? Ya sudahlah, banyak orang yang berdoa tapi juga tidak terkabul. Apalagi ketika ada juga pengalaman orang sakit, "Tuhan, saya sudah berdoa, Romo saya sudah berdoa, mohon penyembuhan, tapi juga tidak kunjung sembuh." Saya belangkemen pada waktu itu. Lalu saya mencoba menangkap bahwa ternyata iman itu kalau mengatakan saya sudah berdoa, pertanyaannya adalah apakah dalam doa itu disertai dengan iman yang kokoh. Selain itu, penyembuhan itu juga kemurahan hati Tuhan. Maka marilah mohon bagi mereka yang sakit, kita mohonkan. Barangkali kita yang bisa duduk di tempat ini tidak sakit secara fisik, tapi sakit yang susah. Tapi sakit yang susah sembuh adalah sakit dendam, benci, susah mengampuni. Ini sebetulnya juga penyakit yang hendaknya dimintakan penyembuhan juga dari Tuhan. Hanya kadang lupa, orang berpikir sakit itu melulu fisik, tapi sakit itu juga psikis yang juga minta kesembuhan dari Tuhan. Moga-moga dengan penyembuhan kita makin menjadi manusia yang bermartabat. Juga Yesus menyembuhkan orang-orang tadi
mengangkat mereka menjadi manusia seutuhnya, dan dengan demikian kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kita mohon semoga sabda Tuhan ini juga menjadi bekal kekuatan kita. Jangan takut, percaya saja. Kita amin sejenak. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum," artinya, "Anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, kami bersyukur Engkau telah menghidupkan dan menghidupi kami berkat sabda Yesus, saksimu yang terpercaya. Semoga berkat kedatangannya dunia Kau bangun baru demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pujian dan pelayanan. Sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas, pekerjaan dan pelayanan, dan siapa saja yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.